Lanjut ya. 31. Panji, aku sudah di depan restoran, beritahu Pak Davin lewat pesan WhatsApp-nya. Setelah pamit dengan Rosa, Panji pun bergegas menemui pimpinan rumah sakit Siloam itu. Terima kasih Pak sudah berkenan datang, ucap Panji sambil menyalami Pak Davin. Apa yang akan kau berikan? Tanya Pak Davin menindaklanjuti obrolan mereka di telepon tadi. Panji pun menceritakan keinginannya untuk bisa bersama-sama Rosa dan juga rencananya ingin mempermalukan Choki di depan teman-temannya. Dan bantuan Pak Davin sangatlah dia butuhkan. Sebagai imbalannya Panji akan memberikan sejumlah uang yang lumayan jumlahnya. Pak Davin merasa yang diinginkan Panji sangatlah sepele. Tentu saja dengan mudah dia bisa melakukannya, sehingga dia mau menuruti keinginan Panji. Panji membawa masuk Pak Davin ke private room yang sedang berlangsung jamuan makan siang. Semua mata tertuju kepada lelaki berkulit bersih dan kepala bagian depannya sudah tampak botak dimakan usia. Perhatian teman-teman semua, perkenalkan ini Pak Davin, pimpinan rumah sakit Siloam yang ikut berperan banyak dalam menangani penyakit ibunya Rosa. Beliau sengaja datang ke sini ingin memberi support kepada Rosa, agar Rosa tetap semangat mendampingi ibunya agar benar-benar pulih dari penyakitnya, ucap Panji dengan suara penuh wibawa yang berdiri di samping Pak Davin sebagai tamu kehormatan. Melihat kursi di dalam ruangan itu sudah penuh, Panji menghampiri Choki dan memintanya untuk mengambilkan kursi dari luar ruangan. Semata-mata tindakan Panji itu untuk merendahkan Choki. Choki, kamu dengar, enggak aku ngomong apa? Cepat ke depan ambilkan kursi untuk Pak Davin. Perintah Panji dengan nada tegas. Kenapa harus aku? Kenapa bukan kamu aja yang ngambil? Kan kamu yang mengundang Pak Davin, kok malah aku yang disuruh-suruh? Aneh. Balas Choki. Kamu itu selalu punya gara-gara. Jelas-jelas kamu ini teman dekatnya Rosa, jadi kamu yang harusnya berperan membantu kepentingan Rosa, jangan cuma duduk-duduk doang. Paham enggak sih kamu itu? Bentak Panji lagi. Kan kamu yang kerja di restoran ini, ngapain juga aku yang disuruh-suruh jadi pelayan? Kamu yang aneh, Panji. Choki masih berusaha membela dirinya. Sudah. Masalah kursi saja diributin sih. Biar aku sendiri yang suruh pelayan yang ambil. Potong Rosa menengahi kegaduhan Panji dan Choki. Rosa pun bergegas keluar dari private room dengan wajah memerah, mencari pelayan untuk mengambilkan kursi. Panji dan Choki merasa menyesal telah menyusahkan Rosa. Keduanya berpandangan sejenak dengan ekspresi saling menyalahkan satu sama lain. Tidak lama kemudian Rosa pun masuk kembali ke dalam private room bersama seorang pelayan laki-laki yang membawakan kursi. Silakan duduk Pak Davin. Ucap Rosa mempersilakan pimpinan rumah sakit duduk satu meja dengannya dan juga Panji. Rosa dan Panji pun menjamu Pak Davin dengan makanan dan minuman terbaik di tempat itu. Tentu saja keduanya ingin menyenangkan orang penting itu. Rosa ingin menunjukkan terima kasih atas kemudahan yang didapat ibunya selama dirawat, sedang Panji ingin melancarkan maksudnya yang sudah direncanakan dengan Pak Davin. Pak Davin, ini ada uang 50 juta. Sebagai ucapan terima kasih atas bantuan Pak Davin atas perawatan yang terbaik yang diberikan pada Ibu Rosa, ucap Panji sambil menyerahkan sejumlah amplop kepada Pak Davin. Wah, Panji, kok jadi ngerepotin ini? Ucap Pak Davin sangat terkesan basa-basi sambil menerima amplop berwarna putih itu dari Panji. Enggak apa-apa, Pak, nilainya pun tidak seberapa kalau harus dibandingkan kebaikan hati Pak Davin, jelas Panji. Ya udah. Kalau begitu saya terima. Terima kasih ya, Panji, Rosa. Ucap Pak Davin langsung memasukkan amplop berisi uang itu ke dalam saku jasnya. Melihat kejadian di depannya Rosa menjadi canggung, tidak semestinya Panji memberikan uang sebanyak itu kepada pimpinan rumah sakit. Ucapan terima kasih dan menjamu makanan sebenarnya sudah cukup, karena memang sudah menjadi kewajibannya untuk memastikan semua pasien di rumah sakitnya mendapat pelayanan terbaik. Rosa merasa Panji terlalu berlebihan. Loh, kok bengong Rosa? Ucap Panji. Ayo temani Pak Davin minum, pinta Panji kemudian sambil mengangkat gelasnya untuk bersulang pada Pak Davin. Merasa sungkan untuk menolak di hadapan Pak Davin yang juga sudah mengangkat gelasnya, akhirnya Rosa terpaksa menuangkan minuman ke gelasnya, lalu bersulang dengan Pak Davin dan Panji. Baru menghabiskan minuman satu gelas, perut Rosa merasa tidak nyaman. Dia bergegas pamit ke belakang pada Panji dan Davin. Saat melihat Choki duduk sendiri tidak jauh dari meja Panji, Pak Davin menyuruh Panji untuk bersulang dan minum-minum dengannya. Choki, ayo sini minum.
Pak Davin mau bersulang denganmu, ucap Panji setengah berteriak kepada Choki. Choki yang merasa tidak senang diteriaki Panji dengan cara yang menurutnya tidak sopan, tidak memedulikan keinginan Panji dengan pura-pura tidak mendengarnya. Tentu saja Panji jadi jengkel dan marah dengan sikap Choki yang selalu menguji kesabarannya. Siapa sih sebenarnya Choki itu? Tanya Pak Davin pada Panji. Dia itu teman Rosa, baru-baru ini dia viral gagal menikah gara-gara belum membayar mas kawin calon istrinya. Jelas Panji mengungkit kejadian yang dialami Choki. Sepertinya kamu punya masalah dengan dia ya? Tanya Pak Davin. Betul, Pak, dia itu tidak senang aku dekat dengan Rosa. Beberapa kali dia membuat aku tampak buruk di depan Rosa. Aku rasa atas hasutan dia hari ini aku ditolak dia. Pasti dia telah memburuk-burukan aku pada Rosa. Jadi, tolonglah beri pelajaran pada dia Pak Davin dan carilah cara agar Rosa bisa bersamaku. Jelas Choki mengutarakan maksud sebenarnya mengundang teman papanya itu yang telah disuap dengan uang 50 juta. Saat Rosa kembali ke tempat duduknya, Pak Davin meminta Rosa untuk memanggil Choki agar duduk satu meja dengannya. Tentu saja Rosa segera menghampiri Choki. Choki, ayo pindah ke tempat duduk Pak Davin, dia ingin mengajak kamu bersulang, ucap Rosa ketika sudah berdiri di depan meja Choki. Aku melihat gelagat yang kurang baik dari pimpinan rumah sakit itu. Aku rasa dia bukan orang baik-baik, ungkap Choki. Jangan underestimate begitu sama orang lain Choki, kamu kan belum kenal lebih dekat dengan Pak Davin itu, ayo makanya kamu pindah tempat duduk ya, siapa tahu sebaliknya, Pak Davin itu mungkin cocok diajak teman ngobrol, bujuk Rosa. Dari gesturnya saja aku sudah bisa ngerasa kok, kalau ada sesuatu yang tidak beres dengan lelaki itu. Tadi aku lihat Panji memberikan amplop kepada Pak Davin. Untuk apa itu semua? Oh, katanya itu semua bentuk terima kasih Panji sudah membantu proses penanganan ibuku. Dia tidak menolaknya. Rosa hanya mengangguk. Tuh, kan. Aku bilang apa? Seharusnya dia tidak boleh menerima uang suap dari Panji itu. Panji juga aneh, cari muka sama kamu dengan cara yang enggak pantas. Terus gimana? Kamu jadi pindah tempat duduk enggak, Choki? Aku enggak enak sama Pak Davin, tahu. Iya, semua ini aku lakukan bukan karena permintaan dokter itu, tapi semata-mata karena keinginan kamu, Sa. Ya udah yuk, ke meja Pak Davin, enggak enak dia udah nunggu-nunggu. Choki pun bangkit dari tempat duduknya, lalu mengikuti langkah Rosa ke meja Davin dan Panji yang sedang duduk berbisik-bisik merencanakan sesuatu yang buruk kepada Choki. Bersambung, 32, ayo sini anak muda, kita minum bareng. Katanya kamu jago minum ya? Sapa Pak Davin saat Choki datang menghampirinya. Biasa aja, Pak, ucap Choki. Lalu dia menuangkan minuman ke gelasnya. Mari kita bersulang, ucap Pak Davin mengajak Choki bersulang dengannya. Choki pun demi Rosa bersedia melakukannya. Tapi saat Panji ingin bersulang dengannya Choki menolak, membuat Panji bertambah kesal dengan Choki. Ayo tambah lagi, Choki, ucap Pak Davin menggeser botol minuman ke depan Choki. Secara tidak langsung menyuruh Choki untuk menuangkan minuman kepada Pak Davin. Choki mulai merasa gelagat tidak beres dari Pak Davin yang ingin mencari gara-gara dengannya. Tapi, lagi-lagi dengan maksud tidak ingin mengecewakan Rosa, Choki pun berinisiatif menuruti keinginan lelaki itu. Choki menuangkan anggur ke dalam gelas Pak Davin yang kosong, hingga setengahnya. Tapi, saat Panji yang sudah pede minumannya akan dituangkan juga oleh Choki, dia kembali kecewa karena Choki tidak ingin menuangkannya, malah meletakkan botol itu di dekat Panji dan menyuruhnya menuangkan sendiri minumannya. Mereka pun kembali bersulang hingga beberapa kali, sampai akhirnya wajah Pak Davin tampak memerah dan sudah terlihat tanda-tanda dia mulai mabuk. Saat kondisinya hampir mabuk itu, Pak Davin melirik ke arah Panji yang raut wajahnya tampak muram. Kemudian dia kembali berpikir bagaimana caranya untuk mempermalukan Choki, sehingga Panji yang telah memberinya uang menjadi senang. Kalau Dr. Hendra tidak segera datang, pastilah ibunya Rosa sudah tidak dapat diselamatkan. Susah payah aku menyuruh dokter itu untuk datang ke rumah sakit, akhirnya dia bersedia juga. Tapi, ibunya Rosa masih perlu penanganan intensif pasca operasi kalau ingin kondisinya kembali sehat seperti semula. Dan itu sepenuhnya di bawah pengawasan aku langsung, ucap Pak Davin mulai berkicau menggiring opini seputar kesehatan ibunya Rosa kepada Choki. Aku kagum dengan kamu Rosa, pasti kamu kawan yang menyenangkan,
sehingga banyak sekali teman-temanmu yang peduli dengan musibah yang dialami orang tuamu, termasuk Panji ini, dia telah banyak berkorban denganmu, Rosa. Selain dia yang memohon-mohon agar aku mencari dokter untuk mengobati penyakit ibunya Rosa, dia juga memberiku uang tunai 50 juta, membuktikan kalau Panji itu ingin sekali berterima kasih padaku. Ucap Davin seperti tidak bisa mengontrol ucapannya dan tampak dari matanya kalau dia dalam kondisi antara sadar dan mabuk. Choki, aku dengar kamu sahabat paling dekat dengan Rosa, tapi aku sama sekali tidak melihat kontribusi kamu pada Rosa. Bahkan untuk menghormati aku saja sebagai tamu Rosa kamu tidak mau menyediakan kursi. Kawan macam apa kamu itu, Choki? Choki yang sejak awal sudah menduga kalau kehadiran Pak Davin di acara jamuan itu sudah direncanakan Panji untuk mengusik dirinya tetap tenang seperti biasanya setiap menghadapi masalah. Aku bukan tipe orang yang suka mengumbar-ngumbar cerita tentang kebaikan diri sendiri, Pak. Dan tanyakan saja ke Rosa, kalau aku memang dianggap bukan teman yang berguna, suruh saja dia mengusirku dari tempat ini, ucap Choki dengan nada tegas. Choki, sudahlah jangan didengar omongannya, bisik Rosa ke telinga Choki. Tenang saja, Sa, balas Choki yang juga berbisik pelan. Buktikan kepadaku kalau kamu memang sahabat yang peduli sama Rosa. Kamu enggak perlu mengeluarkan apa-apa, cukup dengan berlutut di depanku, dan mengucapkan terima kasih karena aku sudah banyak membantu ibunya Rosa. Apa kamu sanggup, Choki? Perintah Pak Davin yang jelas-jelas telah mencerminkan sikap pimpinan rumah sakit itu sebagai orang yang memiliki attitude tidak baik. Rosa merasa terkejut mendengar Pak Davin menyuruh Choki berlutut kepadanya. Sebaliknya Panji langsung tersenyum lebar mendengar keinginan Pak Davin yang jelas-jelas bertujuan merendahkan Choki di muka umum. Ayo, Choki, berlutut kepadaku sekarang juga. Atau aku akan mempersulit ibunya Rosa di rumah sakit. Dan itu semua gara-gara kamu yang sama sekali tidak menghargai aku sebagai pimpinan di rumah sakit. Ancam Pak Davin. Jangan pernah bermimpi aku berlutut di depan seorang pimpinan yang sama sekali tidak mencerminkan sifat pemimpin yang baik dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuanmu, jawab Choki sambil menyilangkan kedua tangan di dadanya dengan memandang sinis kepada Pak Davin. Kamu memang kurang ajar, Choki. Tadi aku memang bercanda saja menyuruh kamu berlutut. Tapi sekarang kamu sudah bikin aku benar-benar marah, ucap Pak Davin lantas berdiri dari duduknya. Ayo Choki, berlutut kamu sekarang di depanku, kalau tidak ibunya Rosa akan aku usir dari rumah sakitku. Ayo cepat, teriak Pak Davin dengan suara lantang. Kontan semua yang hadir di sana mendengar apa yang sedang terjadi antara Choki dan pimpinan rumah sakit, dan mereka malah beramai-ramai menyalahkan Choki sebagai si pembuat onar. Aku tidak akan menjilat ludah yang sudah aku buang. Sekali tidak, tetap aku tidak akan mau. Bantah Choki, membuat teman-teman Panji mencemooh Choki dengan kata-kata kasar. Dasar Choki pembuat onar, di mana ada dia pasti di situ ada keributan. Egois banget sih kamu Choki, kasihankan Ibu Rosa. Melihat keadaan semakin tidak terkendali, Rosa langsung angkat bicara meminta kepada Pak Davin untuk memaafkan Choki, dan mengurungkan niatnya untuk menyuruh Choki berlutut. Aku mohon Pak Davin, hentikan semua ini, karena tidak akan mendatangkan kebaikan apa-apa. Tidak Rosa, kamu tidak akan bisa mengubah keinginanku, aku sudah terlanjur muak dengan temanmu itu, biarkan saja dia menuruti perintahku, sebagai pelajaran agar dia tidak sombong dan tahu cara menghargai orang lain. Tapi, Pak, permintaan Rosa tadi digubris oleh Pak Davin. Rosa merasa kasihan dengan Choki, karena dia memang sama sekali tidak bersalah. Pak Davin memang terlalu berlebihan, tapi Rosa tidak tahu harus berbuat apa untuk menolong Choki dari usaha Pak Davin yang ingin merendahkan diri Choki sedemikian rupa. Kalau kamu masih keras kepala tidak mau berlutut di depanku, akan aku markup biaya perobatan Rosa jadi ratusan juta, agar dia tidak mampu membayarnya, sehingga aku bisa tuntut keluarganya karena tidak mampu melunasi biaya rumah sakit, dan itu semua gara-gara Rosa mempunyai seorang teman tidak berguna seperti kamu. Ayo Choki, aku masih beri waktu kamu untuk berpikir. Ancam Pak Davin yang tidak mau menyerah untuk memaksa Choki menuruti keinginannya. Mendengar Pak Davin semakin mendesak Choki, Rosa tak mampu lagi menahan dirinya, sehingga membuatnya menangis terisak-isak di tempat duduknya. Choki merasa iba melihat sahabatnya sedih dan mendadak dia mulai berpikir untuk mengikuti saja keinginan Pak Davin demi sahabatnya. Saat Choki beranjak dari duduknya ingin mendekati Pak Davin, Rosa menyadari yang akan dilakukan sahabatnya itu, lalu segera dia mencegahnya.
Bersambung. 33. Jangan Choki, jangan lakukan itu. Kalau kamu pikir aku sedih karena kamu tidak mau melakukan keinginan Pak Davin, kamu salah, Choki. Aku sedih karena melihat kamu selalu dipermalukan di depanku dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pinta Rosa saat Choki melintas persis di sampingnya dengan suara pelan. Tenang saja Rosa, aku tidak akan menuruti keinginannya. Tapi aku punya cara ampuh agar dia segera angkat kaki dari sini, ucap Choki juga dengan suara pelan pada Rosa. Choki pun mendekati Pak Davin yang masih berdiri dengan bertolak pinggang untuk menunjukkan keangkuhannya. Panji yang melihat Choki akan berlutut di depan Pak Davin terlihat mulai tersenyum-senyum penuh kemenangan karena usahanya untuk mempermalukan Choki tidak sia-sia. Demikian pula teman-teman Choki yang lain tampak antusias ingin mengabadikan kejadian itu dengan ponsel di tangan mereka masing-masing. Ayo berlutut sekarang, Choki. Perintah Pak Davin sambil menunjuk ke arah lantai restoran. Jangan pernah bermimpi melihat aku berlutut di depan orang licik seperti kamu, Pak Davin. Justru sebaliknya orang seperti kamu itu yang sekali-kali harus berlutut di depan orang lain, agar tidak terus-menerus menjadi sombong, balas Choki sambil berdiri mengangkat dagu menatap ke arah Pak Davin. Kurang ajar kamu, Choki. Maki Pak Davin. Aku serius, Pak. Sekarang juga Bapak harus melutut di depanku, kalau tidak aku akan melaporkan ke yang berwajib kalau Bapak sudah menerima uang suap dari Panji. Gertak Choki. Anji langsung terperanjat dan tidak terima mendengar dirinya dibawa-bawa oleh Choki. Suap apanya, Choki? Itu hanya hadiah dariku. Ngaco kamu, potong Panji. Terserah kamu mau bilang itu apa, yang penting aku tahu ada undang-undang yang melarang praktek dokter menerima uang dari pihak pasien untuk mempermudah urusan pengobatan. Jelas Choki membuat Pak Davin terkejut dan seketika wajahnya berubah. Benar kata Panji. Kamu itu orang yang paling ngaco yang pernah aku temui, dan hanya akan buang-buang waktu harus meladeni kamu. Tapi, jangan kamu pikir aku takut dengan ancaman kamu itu, Choki. Aku tidak akan tinggal diam begitu saja atas kejadian hari ini. Pak Davin pun segera mengambil tas kecilnya dari atas meja, lalu beranjak dari private room meninggalkan Choki yang tersenyum penuh kemenangan yang telah berhasil menggertaknya. Saat baru saja dikeluar dari private room, dia berpapasan dengan Profesor Hendra yang sudah ada temu janji dengan Choki di tempat itu. Loh, Profesor Hendra ada di sini? Tanya Pak Davin sangat terkejut melihat dokter senior itu. Iya, aku ada janji ketemu Choki, jelas Profesor Hendra. Bagaimana Prof bisa kenal dengan Choki? Tanya Pak Davin heran. Panjang ceritanya, dan aku sangat kecewa sekali Pak Davin melakukan tindakan tak terpuji seperti yang dituduhkan Choki yang tidak sengaja saya dengar tadi, ungkap Prof Hendra membuat Pak Davin terkejut setengah mati. Kalau memang benar Pak Davin menerima suap, aku sendiri yang akan melaporkan ke pihak berwajib, karena aku paling tidak suka dengan dokter yang menepikan rasa manusiawinya hanya karena uang, gertak Prof Hendra membuat muka Pak Davin pucat. Tidak benar itu Prof. Aku berani sumpah tidak menerima suap seperti yang Choki tuduhkan. Percaya padaku, Prof. Karena aku sudah terlanjut mendengarnya, tetap akan aku lakukan penyelidikan. Kalau Pak Davin memang merasa tidak bersalah, enggak usah takut, tenang saja enggak perlu gugup begitu, Pak. Iya, Prof. Aku terlalu banyak minum jadi, pernapasanku kurang stabil. Kalau begitu aku tinggal dulu, aku ada kerjaan yang harus segera aku selesaikan. Mari Prof. Pak Davin pun pergi meninggalkan restoran dengan tergesa-gesa. Profesor Hendra yang masih berdiri mematung memperhatikan gelagat pimpinan rumah sakit itu hanya geleng-geleng kepala melihatnya. Choki yang mengetahui Profesor Hendra sudah sampai dan berada di luar ruangan private room segera menghampiri lelaki yang sudah berumur tetapi masih terlihat gagah dan wajahnya penuh karismatik itu. Selamat siang, Profesor. Kenalkan aku, Choki. Ucap Choki sambil menjabat tangan Profesor Hendra. Oh, jadi kamu yang bernama Choki Charbini. Bukankah waktu itu kita pernah ketemu di rumah sakit? Tanya Profesor Hendra. Iya, betul, Prof. Cuma waktu itu aku belum sempat memperkenalkan diri, jawab Choki. Iya, maaf, Choki, saat itu kita bertemu tidak pada saat yang tepat, ungkap Profesor Hendra. Kemudian dia tampak memperhatikan wajah Choki, membuat Choki malu dan merunduk. Kakekmu dan aku itu kawan lama, aku perhatikan wajahmu ada kemiripan dengannya, jelas Profesor Hendra.
Jangankan kakekku, ayahku saja aku belum pernah bertemu. Sejak lahir hingga sampai saat ini aku hidup dan dibesarkan oleh ibuku, Prof. Aku Choki dengan wajah sedikit muram mengenang kisah perjalanan hidupnya. Setiap orang punya kisah hidupnya masing-masing, tapi masa lalu sudah tidak penting lagi untuk dibicarakan. Kamu yang saat ini adalah sejatinya hidupmu yang sebenarnya. Aku rasa ibumu telah dengan sangat baik membesarkanmu. Baru pertama ketemu saja aku langsung bisa menilai kalau kamu ini anak muda yang hebat. Apalagi tadi aku dengar kamu berdebat dengan Dr. Davin. Aku sangat senang sekali akhirnya ada orang yang mau melawannya, karena dia memang dikenal sebagai orang yang arogan dan keras kepala, ungkap Profesor Hendra. Selagi aku benar, aku sih berani-berani saja melawan siapapun, tetapi sebenarnya aku tak sehebat yang Profesor bayangkan, justru aku orangnya cenderung mengalah dan mudah putus asa, jelas Choki. Kamu memang persis kakekmu, orangnya suka merendah dan low profile, ucap Profesor Hendra bercerita tentang orang yang tak pernah Choki kenali wajah dan namanya sekalipun. Choki pun mengajak Profesor Hendra masuk ke dalam private room, lalu dia memperkenalkan Rosa kepadanya. Kenalkan ini Rosa, Prof, putri Ibu Marina, pasien yang Profesor tangani itu, ucap Choki memperkenalkan Rosa kepada Profesor Hendra. Siang, Prof. Sapa Rosa sambil merunduk hormat di depan Profesor Hendra. Cantik juga Rosa, apa dia itu kalonmu, Choki? Bisik Profesor Hendra mencandai Choki. Bukan, Prof. Kami hanya berteman. Jelas Choki. Lalu, mana pacarmu? Belum punya, Prof. Tepatnya baru saja putus. Ya udah, pacari saja Rosa itu. Di mataku yang berpengalaman mengenal banyak wanita ini, bisa langsung tahu kalau dia itu gadis yang baik. Lelaki yang baik, jodohnya wanita yang baik juga, bukan? Jadi kalian cocoklah. Anji yang berada tidak jauh dari Choki dan Profesor Hendra mendengar obrolan keduanya merasa tidak senang, apalagi saat Choki sama sekali tidak memberi kesempatan untuk mengenalkannya dengan Profesor Hendra, membuat Panji bertambah jengkel pada Choki dan dia sudah menyiapkan rencana berikutnya untuk mengerjai Choki. Bersambung, 34. Profesor Hendra, terima kasih banyak atas pertolongannya pada ibuku. Kalau Profesor tidak segera datang saat itu pasti ibuku tidak bisa diselamatkan, ucap Rosa. Terima kasih kembali, Rosa. Semuanya sudah ada yang mengatur, kita tidak pernah tahu pertemuan dan perpisahan akan terjadi pada diri kita. Seperti hari ini, pasti kita tidak pernah menyangka bahwa hari ini kita akan bertemu dan berkenalan, bukan? Ungkap Profesor Hendra. Rosa hanya mengiyakan sambil tersenyum. Oh, iya, Profesor. Walaupun kondisi ibuku berangsur-angsur sudah membaikku, tapi selagi berada di rumah sakit, aku masih khawatir. Apalagi aku baru tahu bahwa pimpinan rumah sakit di sana orangnya ternyata cukup menjengkelkan. Aku takut dia memperlakukan ibuku tidak semestinya, ucap Rosa mengungkapkan perasaan tidak nyamannya atas pertemuannya dengan Pak Davin hari ini. Tenang saja, kapanpun kamu membutuhkan aku siap membantu, jelas Profesor Hendra, lalu dia mengeluarkan sebuah kartu nama. Telepon saja kalau si Davin itu bikin masalah, dari dulu perangainya memang tidak berubah, awas saja kalau diberani macam-macam dengan pasienku, tambah Profesor Hendra sambil memberikan kartu namanya pada Rosa. Mengetahui Profesor Hendra siap menolongnya jika dalam kesulitan, hati Rosa menjadi tenang kembali, wajahnya yang tadi muram, kini menjadi ceria kembali, dan terlihat makin cantik. Rosa mulai merasa heran, kenapa Panji dari tadi hanya diam mematung, sedangkan Choki dan Profesor Hendra sangat akrab ngobrol dengan Choki, bukankah seharus Panji yang dekat dengannya, karena Panji lah yang pernah meminta Profesor Hendra datang ke rumah sakit. Sepertinya ada yang harus diluruskan, siapa sebenarnya yang meminta Profesor Hendra menolong ibuku untuk operasi? Batin Rosa di tengah kenyataan yang sedang terjadi padanya. Apalagi merasa dicueki, Panji malah bergabung ke meja teman-temannya, membuat Rosa bertambah yakin, kalau kehadiran Profesor Hendra ke rumah sakit, sudah pasti atas permintaan Choki, dan bukan Panji. Choki, Rosa, aku harus pergi sekarang, ucap Profesor Hendra sambil melihat ke jam tangannya di tengah-tengah obrolan mereka yang makin cair. Loh, kok buru-buru Prof? Profesor kan belum makan, tanya Choki heran. Gampang itu, aku ada urusan yang harus segera aku selesaikan,
Jelas Profesor Hendra sembari bangkit dari duduknya, lalu Rosa dan Choki bergantian menyalaminya. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan hubungi aku ya. Pesan Profesor Hendra sebelum keluar ruangan. Seperti yang telah direncanakan Panji, sejurus setelah Profesor Hendra keluar private room, dua orang teman Panji buru-buru menutup pintu rapat-rapat, lalu dengan berlagak seperti bodyguard mereka berdiri di depan pintu, seolah tidak akan dibiarkan siapapun keluar ruangan itu. Choki melihat pertanda tidak baik akan segera terjadi di ruangan itu. Choki, kali ini aku sudah tidak bisa lagi menahan kesabaranku. Aku benar-benar marah sama kamu. Ucap Panji dengan suara seperti orang yang sedang terbakar emosi. Mendengar ucapan Panji, Choki malah menyungging senyum. Bukan justru sebaliknya ya, semestinya aku dong yang harus marah ke kamu. Bukankah tadi kamu dan Dr. Davin yang berusaha mempermalukan aku? Kok sekarang kamu yang malah marah-marah ke aku? Aneh, kan? Ngomong aja terus terang, lo nggak suka gua dekat Rosa. Apa lo merasa lebih berhak memilikinya? Begitu kan, Choki? Lah gimana sih, semua orang juga udah pada tahu kalau aku dan Rosa cuma berteman. Jadi jangan pernah berpikir kalau kamu ditolak karena aku, tapi seharusnya kamu itu yang introspeksi diri, kenapa kamu sampai ditolak? Jangan malah mengkambing hitamkan aku. Jangan banyak omong lo, Choki. Lo emang pintar bersilat lidah, tapi gua nggak perlu omong kosong lo itu. Lebih baik sekarang ayo kita duel, kita selesaikan masalah kita secara laki-laki. Maju lo, Choki. Oke, seandainya kita duel, tapi kalau kamu yang menang, kamu dapat apa? Dan juga sebaliknya aku tanya, kalau aku menang, aku juga nggak dapat apa-apa. Jadi sama aja kita memperebutkan pepesan kosong, buang-buang tenaga aja. Bodoh amat. Gua udah terlanjur kesal sama lo, Choki. Saat ulang tahun Rosa dan hari ini juga lo udah bikin gua kelihatan bodoh di depan semua orang. Lo emang pantas diberi pelajaran, Choki. Bentar. Tetap aku enggak habis pikir kalau aku dibilang telah mempermalukan kamu. Bukankah kamu yang ingin semua orang percaya kalau hadiah yang aku berikan pada Rosa adalah imitasi? Dan hari ini, apa yang sudah aku lakukan hingga membuat kamu marah? Kalau gara-gara Rosa belum mau menerima kamu, aku tekankan sekali lagi, aku sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan masalah itu. Apa karena kamu sudah menyuap Dr. Davin untuk mempermalukan aku, tapi rencana kalian gagal dan duitmu melayang, itu juga salahku. Dan yang terakhir, apa kamu marah karena aku tidak memperkenalkanmu dengan Profesor Hendra? Semua orang kan sudah tahu kalau kamu yang meminta Profesor Hendra untuk datang ke rumah sakit untuk mengobati ibunya Rosa, sampai Rosa dan keluarganya merasa berhutang budi kepada kamu. Tapi, buktinya apa? Kamu dan Profesor Hendra ternyata tidak saling kenal. Jadi kamu marah karena kebohongan terungkap. Cukup, Choki, banyak omong lo. Rasakan ini. Anji dengan cepat menyambar kursi di sampingnya, lalu dilemparkan ke arah Choki, tapi dengan sigap Choki berkelit ke samping, sehingga lemparan Panji hanya mengenai tembok. Melihat usahanya gagal, Panji segera menerjang ke arah Choki, tapi Rosa segera menghalangi keinginan Panji untuk menghajar Choki yang di mata Rosa dan juga sebagian orang-orang yang hadir di situ, mulai mengakui kalau Panji menjadi marah karena ulahnya sendiri dan sedikit pun Choki tidak patut dipersalahkan. Anji, hentikan. Apa-apaan sih, kamu itu? Cegah Rosa coba menghalangi langkah Panji. Please, De Rosa, lebih baik kamu minggir dan enggak usah ikut campur. Ucap Panji dengan kedua tangannya sudah mengepal. Kalau kamu memang merasa kesal atau marah, lampiaskan ke aku saja, Panji. Pukul aku saja, aku kan yang bikin marah karena aku belum bisa menerima kamu. Ayo pukul aku, Panji. Lampiaskan kemarahan kamu padaku. Rosa menutup wajahnya, lalu tubuhnya terguncang-guncang sendiri karena tangisnya tak dapat dibendungnya lagi. Melihat Rosa terisak-isak, Panji jadi mengurungkan niatnya menghajar Choki, lalu dia berjalan ke arah pintu dan menyuruh kedua temannya membukakan pintu yang tertutup, kemudian dia keluar dari ruangan itu. Sudahlah, Rosa, jangan sia-siakan air matamu, ucap Locke saat mendekati Rosa dan menyentuh bahu sahabatnya yang masih terisak-isak itu. Tiba-tiba saking emosionalnya dan juga akibat minuman yang cukup banyak diminumnya tubuh Rosa hampir ambruk, untunglah Choki dengan sigap menopang dengan kedua tangannya. Bersambung 35
Melihat Panji memutuskan pergi meninggalkan private room dengan roman muka yang teramat kesal, Rosa merasa lega karena telah berhasil menghalangi usaha Panji yang ingin melakukan kekerasan fisik pada Choki. Tapi di mata Choki dan juga bagi orang-orang yang melihat kejadian di ruangan itu, kepergian Panji yang begitu saja tak ubahnya seperti seorang pecundang yang lari dari medan perang. Maaf ya, Rosa, mungkin yang dikatakan Panji benar. Sikapku padanya mungkin sedikit keterlaluan sehingga dia jadi begitu marah. Imbasnya acaramu jadi kacau begini. Aku jadi enggak enak sama kamu, ucap Choki coba menenangkan hati Rosa yang terduduk lemas sejurus setelah Panji pergi. Bukan salahmu sama sekali, Choki. Semua yang ada di sini pun pasti bisa menilai siapa yang salah dan siapa yang benar. Justru dengan ada kejadian ini aku beruntung sekali bisa melihat wajah asli Panji di balik topeng yang dikenakannya selama ini. Ternyata semua kebaikannya selama ini fake, aku benar-benar enggak menyangka sama sekali. Itulah pentingnya jangan mudah percaya dengan orang lain, karena kepercayaan itu jika dikhianati sakit sekali kan rasanya. Makanya saat dia nembak aku tadi, aku hampir saja menerimanya, mengingat kebaikan dan perhatiannya padaku selama ini, tapi saat aku pikir dua kali, karena aku mengenalnya belum lama begitu lama, masa iya aku langsung menerimanya. Karena bagiku cinta itu butuh kebersamaan yang tidak sebentar, bukan cinta pada pandang pertama yang indah hanya sesaat. Aku sih tetap berharap Panji menyadari kekeliruannya selama ini, pasti kamu mau menerimanya kembali kan, kalau dia udah berubah. Dia kan ganteng terus badannya juga maco, cocok deh dengan tipe cowok impianmu. Hehehe, siapa bilang? Sotoy kamu Choki. Choki hanya tawa melihat respons Sasla yang tak terima dengan kesimpulan Choki tentang pria idamannya. Di saat yang bersamaan beberapa orang yang masih tersisa di ruangan itu tampak sedang bersiap-siap beranjak dari tempat duduknya bermaksud ingin meninggalkan tempat itu sambil membawa masing-masing beberapa botol minuman yang masih tersisa. Sebagian masih utuh dan sebagian lagi sudah terbuka penutup botolnya tapi belum habis diminum, karena mereka mengira minuman itu mubazir jika ditinggalkan begitu saja. Sayang nih, kalau ditinggal, ayo kita bawa aja. Betul juga, kita lanjutkan di tempat lain minum-minumnya. Kenapa ya kalau Rosa bikin acara, ujung-ujungnya pasti ada keributan. Obrolan beberapa orang yang sebagian besar adalah teman Panji. Rosa dan Choki hanya memerhatikan orang-orang itu membawa semua minuman yang tersisa di meja, karena Rosa berpikir semua sudah dibayar oleh Panji yang memesan semua minuman itu. Ayo, Rosa. Kita tinggalkan tempat ini, ucap Choki saat di ruangan itu hanya tinggal mereka berdua. Kepalaku terasa pusing, Choki, tunggu sebentar lagi ya. Ungkap Rosa sambil memegangi kepalanya. Sekarang aja aku sudah bosan berlama-lama di tempat ini. Ayo aku bantu berdiri kalau kamu masih pusing, ucap Choki kemudian bangkit dari duduknya dan coba mengulurkan tangan untuk membantu Rosa berdiri. Ya udah kalau begitu. Sorry ya Choki kalau aku selalu bikin repot. Enggak apa-apa, kayak sama siapa aja kamu itu. Rosa perlahan-lahan berusaha bangun dari duduknya dengan berpaut pada lengan Choki untuk bisa berdiri dengan sempurna. Choki pun merangkup pinggang Rosa agar bisa berdiri dengan stabil. Perlahan-lahan keduanya kemudian berjalan beriringan keluar dari private room yang bagi Choki sudah tidak menarik lagi untuk berlama-lama di dalamnya atas keonaran yang telah terjadi hari ini. Anji sudah benar-benar pergi atau masih ada di restoran ini, ya, Choki? Tanya Rosa saat sudah berada di luar private room ketika dirinya minta berhenti sejenak. Aku rasa dia sudah pergi, dia pasti malu bertemu muka dengan kita atau orang-orang yang lain, bahkan temannya sendiri, ungkap Choki. Salah dia sendiri tidak bisa mengontrol dirinya, kan dia sendiri yang malu akhirnya. Ya lelaki rata-rata seperti itu, jarang menggunakan otak dalam bertindak. Selesaikan dulu masalah yang terjadi belakangan. Apa kamu juga seperti itu, Choki? Kadang-kadang, dan hasilnya memang selalu fatal. Contohnya menjelang pernikahanku, aku mengiyakan saja kalau pihak keluarga Via meminta mas kawin 200 juta, padahal saat itu hanya punya uang setengahnya. Aku pikir mereka nanti akan menerima alasanku kalau uangku belum cukup dan memakluminya. Enggak tahunya aku dihina-hina dan dimaki habis-habisan sampai viral di medsos gara-gara tindakan tanpa pikir panjangku itu. Ya seperti itulah kebanyakan lelaki, beda sama wanita kan, segala sesuatunya dipikirkan matang-matang, jelas Choki. Berarti kamu jangan kayak gitu lagi, Choki,
jadikan itu pengalaman berhargamu, nasihat Rosa. Setelah cukup beristirahat Rosa dan Choki kembali berjalan melalui lorong restoran. Saat tiba menuruni anak tangga menuju bagian depan restoran, mau tidak mau Choki harus membopong tubuh Rosa meskipun sedikit canggung dan merasa berat karena Choki bukanlah lelaki yang berotot yang kuat dan kekar untuk mengangkat beban, walaupun tubuh Rosa tidaklah seberat mana, karena tubuhnya tampak langsing tapi tidak kurus. Saat sudah berada di bagian depan restoran, Choki mendengar suara gaduh dari beberapa orang berseragam yang merupakan karyawan dari restoran tersebut dengan beberapa teman Panji dan Rosa yang rupanya masih berkumpul di sana menunggu jemputan. Rupanya mereka membicarakan masalah minuman yang dibawa oleh para tamu Rosa dan Panji. Maaf, Bu Rosa, bagaimana dengan tagihan minuman yang belum dibayar? Soalnya sudah masuk dalam deal jadi harus langsung dibayar lunas. Tanya salah seorang karyawan restoran saat melihat Rosa dan Choki datang. Loh, saya kan tidak pesan minuman itu. Tegas Rosa. Iya, Pak Panji memang yang memesannya, tapi tadi dia pergi tergesa-gesa jadi tidak sempat kami menanyakan soal pembayaran minuman itu, jelas lelaki itu. Coba telepon saja Pak Panji, perintah Rosa tidak mau begitu saja menanggung kerugian. Sudah, Bu, tapi teleponnya tidak aktif. Jelas karyawan itu lagi. Jadi gimana, dong, Pak? Ya, kalau bisa ibu yang membayar, karena kan ibu yang punya acara. Enggak bisa begitu juga, Pak. Orang bukan saya yang pesan, masa harus saya yang membayarnya, kan aneh. Di saat perdebatan Rosa dengan karyawan restoran, tiba-tiba datang karyawan yang lainnya yang baru sama menerima telepon dari Panji yang memberitahu kalau minuman itu Rosa lah yang harus membayarnya. Ya, sudahlah kalau begitu, aku cukup tahu aja sekarang siapa Panji sebenarnya, gerutu Rosa sambil membuka dompetnya mengeluarkan kartu ATM-nya. Orang-orang yang masih berada di situ pun akhirnya tahu juga sifat Panji sebenarnya, yang selama ini memiliki sikap dan attitude yang baik, ternyata hanya kedok semata. Bersambung, jangan lupa lonceng biar gak ketinggalan, terima kasih bosku.